Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pipi Mulyandora dengan NIM 20111300007. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, tepatnya di kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis Islam di dalam kegiatan produksi. Sebelum saya menjelaskan bagaimana sih etika di dalam bisnis Islam di dalam kegiatan produksi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam dan juga apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Langsung saja, etika bisnis adalah suatu ilmu pengetahuan tentang baik, buruk, dan benar salah di dalam kita berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Namun jika kita kaitkan dengan apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis Islam, jika ada kata Islamnya, berarti itu adalah ilmu pengetahuan tentang baik, buruk, dan benar salah di dalam berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi tadi? Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui, walaupun itu hanya sedikit atau secara umumnya apa yang dimaksud dengan produksi, karena di lingkungan kita pasti sudah pernah mendengar dan juga pernah melihat kegiatan produksi tadi. Sebenarnya kegiatan produksi ini merupakan suatu kegiatan di mana kita itu menciptakan atau melaksanakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan barang maupun jasa yang memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang dapat bermanfaat bagi masyarakat atau orang yang menggunakannya atau biasa kita sebut sebagai konsumen. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana sih itu etika bisnis Islam di dalam kegiatan produksi. Yang pertama adalah ketika kita berproduksi, kita harus meyakini bahwasannya kita ini berproduksi untuk mendapatkan ridho Allah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kemudian produk atau barang yang akan kita produksi ini haruslah barang yang memang halal. Kemudian bahan baku dari barang produksi ini haruslah barang yang memang memiliki manfaat dan juga tidak ada unsur-unsur terlarang maupun yang berbahaya. Kemudian juga kita harus mengoptimalkan kemampuan akal kita. Maksudnya adalah barang yang akan kita produksi ini memang sudah kita sudah memiliki skill atau kemampuan di bidang tersebut agar tidak terjadinya kesalahan di dalam kita memproduksi, atau bisa kita katakan sebagai produk yang abal-abal. Kemudian juga ada sifat tawazun, di mana ada keberimbangan antara kepentingan khusus dan juga kepentingan umum. Kepentingan khusus yaitu kepentingan kita sebagai seorang produsen, orang yang memproduksi barang tadi. Kalau kepentingan umum yaitu bagaimana barang kita produksi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para konsumen atau para masyarakat yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk atau barang yang kita produksi. Kemudian kita harus adanya prinsip keadilan, di mana tidak adanya pihak yang dirugikan dan juga baik itu dari masyarakat yang mengkonsumsi maupun dari kita yang memproduksi. Saya akan memberikan contoh atau pengaplikasian etika bisnis Islam produksi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ambil contoh ini dari seorang ibu rumah tangga yang memang memproduksi minuman es. Mungkin sebagian dari kita semua sudah mengetahui, yaitu bentuk produknya berbentuk pop ice. Langsung saja, inilah cuplikannya. Bisa kita lihat di cuplikan ini bahwasannya bahan baku di dalam pembuatan pop ice ini menggunakan bahan saset, yaitu berbentuk bubuk, di mana di sana sudah tertera bahwa ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di bahan baku ini juga memiliki komposisi atau bahan-bahan yang memang tidak ada unsur-unsur terlarang atau unsur-unsur yang dapat membahayakan kita sebagai seorang konsumen. Kemudian juga di sini juga terdapat beberapa nilai-nilai gizinya yang terkandung sehingga bisa memberikan manfaat kepada si penggunanya nanti atau si orang yang mengonsumsi produk tersebut. Ibu yang memproduksi barang ini tadi juga bisa kita lihat bahwasannya ia juga menggunakan pakaian yang cukup rapi, kemudian menggunakan pakaian-pakaian tertutup. Secara otomatis jika pembeli ingin membeli, maka mereka pasti melihat covernya terlebih dahulu. Dan bisa juga kita katakan bahwa ibu ini sudah memenuhi cara beretika atau etika di dalam bisnis, yaitu dalam kegiatan produksi. Di sini bisa kita lihat juga bahwasannya ibu ini
sudah telaten di dalam memproduksi pop ice. Berarti ia juga sudah mengoptimalkan kemampuan akalnya. Berarti ia sudah mempunyai kemampuan atau memang potensinya atau memiliki skill di bidang tersebut. Biasanya kan kalau memang kita tidak mempunyai skill di bidang tersebut, bisa jadi ketika ia lagi membuat pop ice itu bisa saja tumpah atau misalnya berserakan gitu kan. Tapi ini bisa kita lihat bahwasannya ibu ini dalam pembuatannya itu rapi dan juga tidak adanya yang beleber-beleber atau tidak adanya yang tumpah. Itulah tadi penjelasan materi mengenai etika bisnis Islam di dalam kegiatan produksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.